Pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sudah siap untuk belajar belum? Siap. Sudah siap ya. Sebelum kita mulai belajar, kita seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Gotong royong, integritas, Salam PPK. cerdas, berkarakter, mandiri, luar biasa, hebat. Kita cek dulu siapa nih yang hari ini tidak hadir ya. Lihat 2, 4, 5, 9 yang hadir semua ya. Hari ini. Ya, minggu lalu kita itu sudah belajar tentang perubahan apa? Minggu lalu perubahan sosial budaya. Nah, materi kita hari ini apa ya? Apa? Globalisasi. Apa itu globalisasi? Kira-kira seperti itulah gambaran dari globalisasi itu. Jadi tujuan kita belajar ini untuk apa? Jadi akan mampu menjelaskan upaya menghadapi globalisasi, memahami upaya menghadapi globalisasi, serta menganalisis dampak positif dan negatif globalisasi terhadap kehidupan kebangsaan dengan jelas dan tepat. Nah, apa upaya kita dalam menghadapi globalisasi ini? Dan kita harus paham bagaimana menghadapi globalisasi. Ini apa saja bentuk globalisasi dalam bidang iptek. Iptek itu apa anak-anak? Terus di bidang ekonomi, komunikasi. Tahu komunikasi? Komunikasi itu. Kemudian transportasi. Transportasi ini apa? Kemudian yang terakhir di bidang budaya. Lanjut. Nah, ini contohnya di bidang ekonomi ada ekspor dan impor. Bidang komunikasi itu lihat gambar apa ya itu? Bidang transportasi. Ini bisa kita lihat bidang transportasi. Bidang iptek. Jadi sekarang ini kan memang ilmu pengetahuan dan teknologi ini memang berkembang pesat. Ini bidang budaya. Untuk memperjelas tentang globalisasi, mari kita saksikan video berikut. Dari video tadi, pengetahuan apa yang dapat kalian ambil dari video tadi? Udah konsen ya? Kita lanjut. Jadi apa kesimpulannya globalisasi ini? Jadi globalisasi adalah, coba baca bersama-sama. Suatu proses yang menyebabkan kejadian, keputusan, dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi suatu ini gambar apa nih ya? Ini gambar apa nih? Satelit, betul. Ini gambar satelit nasional. Itu tumbuh dan meningkat dengan cepat. Politik luar negeri di Indonesia. Jadi Indonesia juga bekerja sama dalam bidang politik dengan luar negeri. Apa itu politik luar negeri? Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi
masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Jadi itu berperan aktif untuk mendamaikan dua negara ini. Dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bidang ekonomi dan teknologi, dalam bidang ideologi atau politik, dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Pertumbuhan yang cepat dalam perdagangan internasional dan keuangan akan meningkatkan ketergantungan antar negara. Peningkatan utang dan ketergantungan negara berkembang pada pasar keuangan internasional. Kita masuk ke lembar kerja peserta didik. Ini kita bagi dulu kelompok. Habis itu kalian kerjakan LKPD-nya. Setelah dikerjakan itu akan presentasi ke depan seperti biasa. Presentasi ke depan dan kelompok lain menanggapi. Ini dibagi dalam 3 kelompok. Ya semua ya. Jadi kita bisa mulai presentasi kita. Mungkin dari kelompok 2 dulu yang sudah siap. Kelompok 2 mempresentasikan hasil analisisnya. Ini dari kelompok 2. Nama silakan presentasikan. Apa saja pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia? Kalian ya. Pertanyaannya itu bukan dari pertanyaan sini. Jadi kalian apa yang mereka sampaikan yang kalian tidak tahu itu silakan ditanya. Silakan ditanya. Ya. Silakan kelompok 1. Nama saya Agnesia Srimeka. Perkenalkan nama saya Eden Nabila. Kenapa nama saya Kristina Syarifah? Ya, silakan kelompok 1. Apa saja pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia? Dari materi globalisasi ini, harusnya materi ini menjadi materi yang membuat kita tertantang untuk mempelajarinya. Kenapa? Karena materi globalisasi ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari seperti zaman sekarang. Ya, globalisasi ini tentunya membawa dampak yang sangat banyak untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya zaman sekarang itu sekolah sudah menggunakan HP. Zaman dulu itu belum ada, internet itu belum ada. Jadi zaman dulu itu memang murni menggunakan buku, semua pakai buku. Zaman sekarang mungkin sudah tidak ada lagi buku pakai, semua pakai HP. Itu inti dari pelajaran globalisasi ini adalah kita lebih mengetahui tentang dunia luar. Dari tadi itu kita belajar tentang dunia luar, tentang teknologi. Itulah yang ingin kita eksplorasi. Kenapa kita harus mempelajari ini? Karena memang ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang kita lakukan sehari-hari ini dekat dengan erat kaitannya dengan globalisasi. Apa yang kalian pakai, apa yang kalian konsumsi, itu semua erat kaitannya dengan globalisasi.
Kalau tidak ada globalisasi, tidak ada HP, tidak ada motor, tidak ada laptop, mungkin kita masih berjalan kaki ke sekolah. Mungkin belum ada sistem online, berbelanja online itu tidak ada pada zaman dulu. Kita mau cari apa itu harus ke tokonya dulu. Zaman sekarang kamu mau cari apa itu udah ada semua di HP. Nah, itulah yang membuat globalisasi ini sebenarnya materi yang menarik. Karena ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Semua sekarang itu sistem globalisasi. Nah, bagaimana sikap kita terhadap globalisasi ini kira-kira? Sikap kita tentunya mengambil hal yang positif dan mencegah pengaruh negatif. Nah, kita sudah berada di akhir pembelajaran kita hari ini. Namun, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu mau lihat dulu seberapa paham kalian itu mengerti tentang materi kita hari ini. Jadi, Ibu punya 8 soal, mudah soalnya. Hari ini cukup sekian pelajaran kita. Nah, materi minggu depan adalah upaya kita dalam menghadapi globalisasi. Silakan kalian baca-baca dulu materinya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Seperti biasa sebelum kita pulang, tadi kita awali dengan doa dan kita akhiri dengan doa pelajaran. Silakan diskusi.